wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini dalam rangka tujuan Allah menciptakan umat manusia, yaitu agar mereka mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kehidupan ini adalah jalan untuk mencapai pada tujuannya, yaitu kembali kepada Allah dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kehadirat baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjuangan yang telah beliau lakukan demi isu Islam wal muslimin. Alhamdulillah, Islam sampai hari ini masih tetap menyinari kita, masih tetap menaungi kita, masih tetap berada di dalam diri-diri kita, dan mudah-mudahan agama ini menjadi keyakinan yang ditanamkan di dalam diri kita, dan kita sebagai hamba-hamba Allah dapat menjalankan agama Islam ini secara istiqamah. Walaupun hambatan dan rintangan menghadang kepada kita, tetap agama jangan pernah ditinggalkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya akan membahas sedikit, tidak membuka kitab Riyadhus Shalihin, tapi ada materi lain. Setiap manusia melakukan pekerjaan di dunia ini, tetapi ada beberapa pekerjaan yang pekerjaan itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pekerjaan yang kita lakukan tetapi Allah tidak senang, Allah tidak suka, dan akhirnya pekerjaan itu mubazir. Tapi ada juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan Allah sukai pekerjaan tersebut. Bahkan Allah ganjar dengan pekerjaan yang kita lakukan itu dengan ganjaran surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa pekerjaan yang melelahkan bagi kita, tetapi ganjarannya bagi mereka ialah surga Allah. Yang pertama, lelahnya dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat jihad berarti menunjukkan akan perjuangan seorang hamba dalam tegaknya kalimat la ilaha illallah, demi tegaknya izzul Islam wal muslimin, kemuliaan agama Islam di tengah-tengah umat manusia. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita mensyiarkan agama ini agar sampai di tengah-tengah umat Islam.
Lelahnya dalam berjihad itu disampaikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Ayat ini menunjukkan perdagangan yang Allah lakukan kepada hambanya. Allah sebagai pembeli dan hambanya sebagai penjual. Tapi hamba yang mana yang melakukan perdagangan tersebut kepada Allah? Yaitu hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang diperdagangkan oleh Allah dan hambanya tersebut? Anfusahum wa amwalahum, yaitu diri mereka dan harta mereka. Dengan apa Allah membelinya? Allah membayarnya. Kalau kita jual beli, bayarnya pakai apa? Pakai uang kan? Pakai uang bisa diukur. Tetapi Allah membeli orang-orang yang beriman itu dengan surga yang tidak bisa kita bandingkan dengan apa. Surga itu cita-cita bagi setiap orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak mungkin satu orang pun yang beriman tidak mau masuk surga Allah. Tetapi masuk surga itu tidak mudah. Ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan diantaranya ini, yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun, yaitu mereka berperang pada jalan Allah lalu mereka membunuh atau terbunuh. Berjihad di jalan Allah berarti terjun di medan tempur, yaitu untuk memerangi orang-orang yang ingkar kepada Allah, orang-orang kafir. Tapi orang kafir yang bagaimana yang diperangi oleh orang Islam? Yaitu orang-orang kafir yang memerangi agama Allah. Kalau dilihat orang-orang kafir terdahulu itu jelas tidak permusuhannya terhadap Islam. Jelas tidak? Jelas kan? Tapi pada era hari ini, kalau kita kaitkan pada era hari ini, ada nggak sih jihad yang sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yang akan dilakukan oleh kita atau telah dilakukan oleh kita pada masa hari ini? Ada tidak? Ada tidak? Pasti ada. Pasti ada. Karena perjuangan menjaga dan membela agama Allah itu akan terus ada setiap masa dan setiap zaman. Maka kalimat jihad itu tidak boleh kita jadikan hal yang menakutkan bagi diri kita. Kenapa? Karena jihad adalah bagian daripada perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau kita menunjukkan bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak boleh kita mengambil yang nikmat yang tidak ada resikonya atau resikonya terlalu ringan. Tetapi resiko-resiko berat yang harus mempertaruhkan jiwa, raga, harta kita tidak mau. Tidak bisa. Karena Rasul tidak mencontohkan demikian. Dan Rasul pernah menghukum orang-orang tidak mau berjuang di jalan Allah karena urusan dunianya. Tatkala terjadi perang, ada 3 orang sahabat yang tidak ikut perang, lalai karena sedang mengurus kebunnya. Maka Rasul menghukum mereka tidak mau berperang untuk tidak bercakap dengan mereka selama 40 hari. Bahkan istrinya dan anaknya pun tidak mau bercakap dengannya.
Maka berjihad itu hukumnya wajib. Kewajiban bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau dikatakan tatkala perang Badar ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kita telah melalui perang yang begitu besar." Kata Rasulullah, "Belum, ini adalah perang yang kecil." Perang Badar dikatakan sebagai perang kecil. Lalu sahabat bertanya, "Lalu apa yang lebih besar ya Rasulullah?" Yaitu memerangi hawa nafsu. Nah, penafsiran daripada konteks kalimat tadi bukan berarti kita harus memerangi hawa nafsu dulu baru kita berjuang di jalan Allah. Tidak, bukan begitu. Kalau hawa nafsu sebagai musuh terbesar di dalam diri kita dan berjuang di jalan Allah adalah peperangan yang kecil, maka peperangan tersebut wajib harus kita lakukan terlebih dahulu, baru kita dapat membasmi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Kalau kita memerangi hawa nafsu dulu baru berjihad, kapan kita mau membela agama Allah? Ujung-ujungnya kita hanya bergejolak atau bertengkar pada diri kita saja. Contoh, tatkala kita mau berhijab, perbaiki dulu akhlak kita, perbaiki dulu perkataan kita, perbaiki dulu perilaku kita, baru kita bisa pakai hijab. Jangan luarnya bagus, dalamnya jelek. Tidak begitu. Karena pendidikan dalam Islam segala sesuatunya harus dipaksakan. Segala sesuatunya harus dipaksakan. Gunakan dulu hijab yang kita miliki untuk menutup aurat kita daripada pandangan orang lain, terutama kaum Adam. Tatkala sudah tertutup, maka insya Allah budi pekerti yang ada di dalam diri kita akan perlahan-lahan akan berubah sesuai dengan apa yang telah ditampakkan oleh wujud kita. Seorang laki-laki juga memiliki penampilan yang solid, tidak menggambar tubuhnya, tidak memakai pakaian-pakaian yang rombeng, yang sobek, yang usang. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersih. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Maka tatkala kita sudah tampak menjadi orang yang baik, insya Allah dari apa yang telah tampak di mata orang lain akan menggambarkan diri kita perlahan-lahan menjadi orang yang baik. Islam itu begitu indah, mengajarkan kepada kita daripada hal-hal terkecil hingga sampai pada hal-hal yang besar. Tapi hanya saja manusia yang sempit dalam memahami tentang ajaran Islam itu sendiri. Kebersihan telah diajarkan pada zaman Rasulullah hingga hari ini. Islam telah mengajarkan demikian. Tetapi manusia banyak yang bertingkah dan kelakuan kotor, jorok, tidak mau merawat diri mereka. Dan yang terjadi hari ini, tatkala datang virus corona, ya kan? Yang kuncinya apa? Disuruh menjaga kebersihan diri, mencuci tangan, mandi yang bersih dan lain sebagainya. Itu bukan hari ini diajarkan dan bukan oleh orang kafir yang mengajarkan. Islam telah mengajarkan hal demikian. Tapi umat Islam tersendiri lalai, lupa dengan ajaran. Maka tatkala kita sudah memeluk agama Islam, label yang tertera pada diri kita yaitu agama Islam, maka wajib memaksakan diri kita untuk mempelajari dan mengetahui tentang ajaran Islam itu sendiri.
Kita sebagai orang tua, contoh misalnya sebagai orang muslim punya anak. Anak itu sudah masuk pada waktu balik, sudah mulai punya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam. Di antaranya yaitu menjalankan sholat, puasa. Apakah anak itu akan menjalankan sholat tanpa perintah yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua? Tidak, belum tentu. Terutama di waktu subuh, anak sedang tidur, tidak dibangunkan. Bangun anak itu? Enggak. Sholat anak itu? Belum tentu. Kalau bangun saja tidak, bagaimana dia mau sholat? Terus bagaimana agar dia sholat? Bangunkan. Tapi dia ngantuk, paksa. Itu Islam. Kalau sudah masuk, berarti ada kewajiban dan perintah yang harus dilakukan. Maka orang kafir yang sudah mu'alaf masuk ke dalam Islam sudah ada punya kewajiban. Islam tidak pernah memaksakan orang-orang di luar Islam untuk menjalankan syariat Islam, tidak. Tetapi Islam akan memaksa kepada setiap individu muslim untuk menjalankan syariat Islam. Maka ketentuan-ketentuan hukum diterapkan dalam Islam bagi para pemeluk agama. Gunanya untuk apa? Islam berarti selamat. Agama ini gunanya untuk menyelamatkan umat manusia daripada kejahiliahan, daripada kezaliman, daripada sifat-sifat bodoh dan sifat-sifat zalim yang dapat merusak dirinya dan merusak orang lain. Itu Islam. Maka paksaan-paksaan yang dilakukan dalam Islam untuk menyelamatkan umat manusia daripada sifat-sifat buruk yang dimiliki oleh umat manusia itu sendiri. Nah, kembali kepada ayat tadi, perdagangan yang telah Allah lakukan kepada orang-orang beriman, yaitu berjihad di jalan Allah. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Quran. Janji yang benar dari Allah sudah terdapat di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya daripada Allah? Manusia berbuat janji bisa lupa, bisa khilaf, bisa tidak tepat. Itu manusia. Tapi Allah sudah jelas, tentu apa yang telah Allah janjikan maka Allah berikan. Jadi janji Allah tidak pernah ingkar. Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Akan tetapi manusialah yang senantiasa dan selalu ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Wa dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan bergembiralah bagi orang-orang yang beriman yang mau melakukan jual beli dengan Allah. Karena Allah sudah pastikan ganjaran atau bayaran yang dilakukan Allah terhadap orang yang beriman, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah mau melakukan jual beli dengan Allah, yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dan menolak segala jenis kemungkaran yang telah ditentukan dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sedikit tausiah pada kesempatan subuh ini dapat bermanfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.